Baik, selamat sore saudara Lasni. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode penokohan dan kita mulai pertemuan kita dengan doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kebaikan. Kini kami akan melakukan pertemuan dengan metode penokohan. Kami mohon bimbingan dan perlindungan-Mu. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan melihat bersama teks dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan pada kesempatan ini saya ajak saudari Lasni untuk membacakan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik, terima kasih saudari Lasni. Dan pada kesempatan berikut kita akan merenungkan tokoh-tokoh yang kita sudah dengar tadi dalam bacaan Matius yang kita sudah baca bersama tadi. Yang pertama kita lihat siapa-siapa saja pelaku dalam atau tokoh dalam cerita tadi, lalu juga apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu, lalu kata-kata atau ucapan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. Lalu pada kesempatan berikut saya ingin mengajak saudari Lasni untuk merenungkan salah satu tokoh yang berkesan menurut saudari Lasni dan renungkan itu dalam hening. Lalu pertanyaan penuntunnya, mengapa saudari Lasni tertarik atau terkesan dengan tokoh itu? Lalu apa pesan tokoh itu untuk hidup saudari Lasni? Oke, baik, saya beri kesempatan kepada saudari Lasni untuk men-sharingkan hasil renungannya. Baik, terima kasih. Ada beberapa tokoh di dalam bacaan tadi, yaitu Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedius, dan Yohanes. Terus tokoh yang berkesan dengan saya di sini yaitu Petrus. Dan kenapa saya memilih Petrus? Karena di sini dia memiliki keyakinan kepada Yesus tanpa dia tahu asal usul Yesus, tapi dia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk mengikuti Yesus. Itu yang membuat saya berkesan kepada tokoh Petrus di sini. Oke, baik, terima kasih dari saudara Lasni. Jadi saudara Lasni lebih memilih tokoh Petrus dalam bacaan tadi. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih Yesus sendiri. Karena apa? Di sini Yesus sebagai yang Maha Kuasa tentu sudah tahu isi dari hati dan juga perilaku tindakan dari Petrus dan juga Andreas dan juga Yakobus dan Yohanes. Jadi di sini dia tidak mempertanyakan lagi bagaimana pekerjaan atau
bagaimana sikap atau apa yang dimiliki oleh mereka berempat di sini, tapi dia memilih saja. Itu artinya bahwa Yesus ini mengetahui lebih banyak tentang mereka berempat ini. Itu yang menandakan juga Yesus sebagai Maha Kuasa. Itu dari saya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa. Allah Bapa di dalam surga, yang bersyukur untuk pertemuan ini sehingga berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami. Mari kita satukan doa dan permohonan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.